Pelan-pelan. Hati. Emil. Emil. Ya. Mana? Ya Tuhan, aku mohon sadarkan Emil. Nadia gimana Mas Emil? Emil masih di dalam. Aku disuruh tunggu di depan. Aku nggak tahu dia gimana kondisinya. Ya Allah Emil, ya Allah. Ya Tuhan, moga-moga enak. Ya Allah. Ya Allah. Kamu kenapa sih? Nat, bom yang ada di La Palma Cafe itu gara-gara Bara. Ya Mbak Arini bener. Soalnya tadi Bara ketemu sama aku. Dia suruh aku kabur. Tapi aku nggak mau. Aku mau selamatin Emil dulu. Tuhan, apa setelah melukai Mas Emil, Bara akan melukai Mas Lingga? Atau anggota keluarga aku yang lain? Apa yang lagi dipikirin hari ini? Sayang, kamu kenapa? Nggak, kenapa Bara celakain Mas Emil sekarang, Mas? Emang nggak cukup ya dia celakain aku? Harus juga ya kena ke orang-orang sekitar aku juga. Dan sekarang dia berkeliaran bebas, Mas. Aku takut banget. Sekarang Mas Emil yang kena. Setelah itu siapa lagi? Kamu, Mama, Bunda, Ibu. Seluruh anggota keluarga aku. Aku takut, Mas, sampai itu kejadian. Aku takut sampai kalian tuh celaka gara-gara aku. Udah, gak usah terlalu kamu pikirin ya. Mungkin aja memang Bara punya dendam sama Emil. Udah, gak usah terlalu pikirin. Sayang, kamu gak usah mikir terlalu jauh kayak gitu ya. Kita berdoa aja. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Ya, Ma, tapi gimana kalau kekhawatiran aku tuh sampai kejadian, Ma? Gimana kalau dia nekat karena dia dendam sama aku? Udah, gak usah terlalu pikirin. Kita berdoa aja ya. Minta perlindungan Tuhan. Rin, pokoknya kamu jangan overthinking ya. Kamu harus pikirin juga baby Bun. Kalau kamu stres nanti baby Bun bisa affected ya. Dan kamu juga tenang, sayang. Aku juga gak akan diam aja melihat Bara terus berkeliaran kayak gitu. Ya, kamu tenang. Aku akan cari cara. Apa jangan-jangan kedatangan Emil kemarin ke rumah Mas Bara bukan karena masalah Mbak Arini? Karena kalau cuma karena Mbak Arini, harusnya sih Mas Bara nggak perlu bertindak sejauh ini ya ke Emil. Dengan keluarga Pak Emil? Iya. Baik, silakan masuk Bu. Pasiennya sudah sadar dan bisa dijenguk. Alhamdulillah. Lanjut kita masuk ya. Ya Allah, Mil, kamu gimana keadaannya? Terus ada bagian tubuh kamu yang sakit nggak? Aku nggak apa-apa, Ma. Sorry ya, aku udah bikin kalian semua khawatir sama aku. Padahal aku baru aja keluar dari rumah sakit. Nggak apa-apa. Ya terus terang kami khawatir, tapi alhamdulillah kamu nggak kenapa-napa ya. Tuhan masih sayang sama kamu. Iya, Mel. Dan lain kali, lo harus lebih hati-hati lagi sama Bara. Ya, gue juga emang udah hati-hati sih. Gue juga bingung. Kok bisa tiba-tiba ada bom ya di kafe itu? Iya, jadi yang udah ngebom kafe itu tuh Bara. Bara yang pasang bom itu? Astaga. Benar-benar si Bara. Bara benar-benar adalah kelewatan. Pokoknya segera mungkin polisi harus menangkap Bara, harus mengamankan Bara. Dia udah kelewatan. Benar-benar dia udah kelewatan. Nadia, maaf ya Nadia, aku harus ngomong seperti ini. Tapi kamu juga sadar kan, oh, kakak kamu itu benar-benar udah melewati batas. Dan benar-benar harus diamankan. Sebenarnya gue nggak tega buat laporin Mas Bara ke polisi. Karena pasti Mas Bara bakal dihukum berat.
Tapi Mas Bara udah bener-bener keterlaluan. Ngebom itu udah tindakan paling ekstrim. Karena gak cuma ngelukain Emil tapi orang lain juga. Masuk nggak ya? Tapi kalau masuk aku juga takut ganggu. Aku juga pengen tahu keadaan Emil kayak gimana sekarang. Sebenarnya aku juga malu sih ketemu Emil. Apalagi ada Nadia di sana. Kalau gitu, aku aja yang bakal laporin Mas Bara ke polisi. Iya Nadia, makasih atas pengertiannya. Kita lakuin ini semua juga demi kebaikan dia. Dia harus benar-benar dibikin jerah atas perbuatannya. Biar dia sadar dan menyesal. Lu juga Mil, ntar kalau udah keluar dari rumah sakit, udah pulih, lu juga harus bikin laporan ke kantor polisi. Iya Lina, semoga aja besok pihak rumah sakit udah kasih gue pulang. Jadi gue bisa ke kantor polisi buat laporan. Kalau gitu mendingan aku sekarang aja ke kantor polisi buat laporin Mas Bara. Mau aku temenin nggak? Nggak perlu Mbak, makasih ya. Makasih banyak ya Nadia. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya semua ya. Mil. Ya, kasih Nak. Kalian juga sebaiknya pulang aja. Ya, istirahat. Ya, Mama di sini deh nungguin kamu ya. Masa kamu ditinggal sendirian? Gak apa-apa, Ma. Ada dokter dan suster di sini. Udah, gitu. Yaudah kalau gitu mah. Oke, yuk. Udah besok Mama usahain datang ke sini ya. Ya udah kita pamit ya, Mas Emil cepat sembuh ya. Ya, ya Kak. Kita balik Mil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Besok ke sini ya. Waalaikumsalam. Itu kan Nadia. Kok dia pulang ya? Hari ini Lingga, mamanya Emil juga pulang. Terus Emil sama siapa dong? Emil sendirian. Jangan-jangan terjadi sesuatu lagi sama Emil. Aku bener-bener gak nyangka aku harus ngelaporin kakak aku sendiri, Mas Bara, ke kantor polisi. Tapi Mas Bara juga gak bisa dibiarin kalau kayak gini terus. Yang ada dia harus dihukum biar jerah. Aku gak mau dia sampai jadi pembunuh. Halo Bunda. Halo, Nat. Kamu tuh di mana sekarang? Kok belum pulang toh? Sudah hampir gelap loh ini. Kan Bunda sudah berkali-kali bilang sama kamu. Kamu jangan suka keluyuran. Nggak bilang lagi sama Bunda. Iya maaf Bunda, aku masih ada urusan. Karena ini mumpung Bunda telepon, aku mau minta izin Bunda. Aku boleh laporin Mas Bara ke kantor polisi nggak Bunda? Ya Allah Gusti, kamu ngapain ke kantor polisi? Bikin apa lagi itu Bara? Dia tadi udah ngebom kafe tempat aku ngedate sama Emil Bunda.
Dia coba celakain Emil, dan untungnya aku sama Emil gak kenapa-napa. Astagfirullahaladzim, Nat. Bara itu ngapain sih mencelakai Emil? Sekarang itu mau apa dia itu? Kenapa? Aku juga nggak tahu Bunda kenapa. Yang pastinya banyak korban juga di sana, dan Emil juga sempat pingsan dibawa ke rumah sakit. Jadi dengan berat hati aku boleh ya ngelaporin Mas Bara? Aduh ya Allah, Nat. Keterlaluan banget ya Masmu itu ya. Makanya Bunda aku mau lapor polisi sekarang. Boleh ya Bunda? Ya harus. Sudah seharusnya kamu tuh melaporkan Bara ke kantor polisi supaya dia tuh mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu sudah kelewatan, Nat. Ya Bunda. Ya sudah, kalau sudah selesai urusannya, kamu langsung pulang ya. Bara benar-benar keterlaluan. Dia membuat banyak sekali masalah. Ternyata bukan cuma Arini yang mau dia celakai, tapi orang lain juga. Apa sebenarnya mau Bara? Apa hanya karena harta, mata hatinya jadi buta? Dan kenapa sih polisi itu belum juga menangkapnya? Bentar. Pakai siapa itu? Jangan. Takutnya ini isinya bahan peledak si bara-bara itu. Iya. Bukan. Rin, hati-hati Rin.